mendorong pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kaum perempuan. Inilah yang terus digelorakan oleh jajaran pengurus DPC Sarekat Islam Kabupaten Cirebon. Salah satunya adalah sosialisasi tentang penyertaan permodalan bagi UMKM dan program pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM yang ada di wilayah kota dan Kabupaten Cirebon. Kegiatan yang diikuti oleh wanita Sarekat Islam ini untuk menghadirkan sebuah kemanfaatan dari jajaran pengurus DPC Sarekat Islam Kabupaten Cirebon. Barangkali ini sebagai kader-kader kita yang akan kita libatkan di dalam pekerjaan ini. Kita akan menjadi UKM binaan kita siapa? Pertama adalah teman-teman kita sendiri di lingkungan jamaah wanita Sarekat Islam maupun Sarekat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah masyarakat umum yang membutuhkan bantuan kita. Contoh nih, misalkan banyak UKM yang terjerat pinjol misalnya gitu kan, itu kan banyak sekali. Nah terus bagaimana mereka cara melepaskan diri dari itu dan bagaimana mereka bernegosiasi secara hukum? Kan mereka tidak mengerti. Nah mereka datanglah ke posko layanan UKM yang ada di Sarekat Islam. Nah itu posko itu gabungan, jadi gabungan Sarekat Islam, wanita Sarekat Islam, semi, terus di situ ada juga pemuda muslim sebagai pelaksana karena orang kan ini-ininya. Jadi susah mau pergi ke sana ke sini. Kalau mau bikin pendataan ada masalah apa di daerah sana. Nah, itu mereka yang akan berjalan gitu. Nah, ini makanya tadi butuh. Kalau yang dikatakan Bu Rita tadi ya gimana Pak karena kegiatan bentrok. Karena emang seringkali Pak sebetulnya itu program WSI Jawa Barat dan itu sudah diprogramkan 1 tahun sebelumnya. Nah yang salah tuh SI harusnya dia tanggal 15. Dia mau geser karena apa? Bisa kerja sendiri dan mungkin mobilisasinya terbatas. Nah SI juga nggak bisa kerja sendiri seperti tadi Pak Musara bilang, aduh nggak mungkin ditinggal ku ibu-ibu, ya kan? Nah jadi itu memang harus dikerjakan bersama. Nah ini yang kedua tadi itu adalah masyarakat yang membutuhkan bantuan. Jadi masyarakat usaha yang membutuhkan bantuan kita itu akan datang ke posko layanan UKM yang mereka ada masalah-masalah. Nanti di posko itu akan didampingi juga tim dari kami DPP dari Bapesi yang akan membuat standar pelayanannya seperti apa, terus konselornya seperti bagaimana. Nah itu akan kita bimbing. Lalu yang berikutnya adalah nasabah PNM. Nah nasabah PNM ini tentu mereka kan udah pasti pengusaha karena dia nasabah PNM dan pengusaha perempuan. Nah ini karena kita juga ada kerjasama untuk pembinaan. Ini kami akan memberikan juga sosialisasi untuk program-program pembiayaan yang ada. Kata Pak Musara itu susah banget karena yang Jawa Barat aja pada nggak berminat. Itu masalahnya adalah pertama memang anggota kita tuh banyak bukan pelaku usaha itu, jadi aduh pinjam buat apa ya gitu ya Bu. Nah jadi ini mungkin sudah saatnya kita mengembangkan lagi karena WSI kan harus ada kaderisasi, SI juga ada kaderisasi, jadi itu tidak mungkin satu generasi periode ini sampai di sini saja perekrutan anggotanya, tidak, tapi perekrutan anggota harus terus kita lakukan. Ini Bu, kedepannya seperti tukang bubur ini dia nggak bisa jualan kalau nggak punya sertifikasi halal. Nah Ibulah nanti sebagai agent atau sebagai yang memberikan informasi kepada mereka, sok bikin sertifikasi halal nih di SI, ada gratis. Karena Ibu tahun depan kalau bayar itu 650.000 itu. Jadi sekarang ibu-ibu nih nanti SI, Bu Rita maupun yang di Majalengka bikin selebaran pembuatan sertifikasi halal ke Sarekat Islam melalui wanita Sarekat Islam. Sebarin tuh, kan karunya tuh abang-abang itu. Jangan sampai kan tiba-tiba tahun depan Pak punten Pak nggak boleh jualan. Nah kan kasihan gitu loh, damping halal. Karena sekarang ini, saya yakin nih abang-abang yang di depan-depan ini juga pada nggak punya sertifikasi halal kan. Nah ini untuk bisa menyelesaikan itu kan dibutuhkan banyak pendamping halal.
Karena satu orang paling mampunya berapa dalam sebulan kan. Jadi itu ada kemungkinan kita akan melakukan sertifikasi banyak. Untuk nasabah PNM aja yang kita udah kerjasama, Kabupaten Cirebon kira-kira berapa Pak nasabah PNM Mekar? Nah, nasabahnya ada 130.000. 130.000 pelaku usaha itu se-Kabupaten Cirebon. Nah, kita kan ada kerjasama dengan PNM. Salah satunya adalah memberikan sertifikasi halal kepada para nasabahnya. Nah, ini Cirebon yang mau pendampingnya cuma 10. Belum lagi masyarakat yang bukan nasabah, ya kan? Dan belum program-program yang kita hadapi sekarang, lalu juga yang berkaitan dengan masalah-masalah pembiayaan. Nah, pembiayaan mungkin Pak Musara insya Allah kalau UKM-nya ini berjalan, otomatis orang juga butuh pembiayaan. Kalau misalnya hanya kita aja yang banyak kan bukan pelaku usaha, ya pasti mau minjem untuk apa gitu loh Pak. Nah, kalau kita nih menyebarkan kepada masyarakat, terutama masyarakat pelaku usaha, pedagang, tukang nasi uduk, tukang pecel dan lain sebagainya, tentang sertifikasi halal gratis, itu pasti mereka berbondong-bondong dan itu akan menjadi binaan kita. Nah, mereka jadi kita tuh sambil mensosialisasikan tentang SI, tentang OSI. Nah, itu disitulah kita bisa merekrut anggota, membina mereka. Nah, mungkin dari situ program ini PNM ini hanya salah satu pembiayaan yang sudah bekerja sama dengan kami. Jadi pada saat ini kita adalah sosialisasi tentang pembiayaan PNM syariah. Jadi PNM itu ada dua, ada yang konvensional dan ada yang syariah. Tapi yang bekerja sama dengan syariat Islam itu adalah PNM syariah. Nah, kita juga kerjasama dengan BSI. Mungkin suatu saat nanti kita akan sosialisasi juga. Boleh kita tanya jawab ya. Tanya jawab mau langsung ke PNM boleh dan juga ke emak kita juga boleh. Setelah dari PNM memberikan materi kepada ibu. Betul. Kalau kita dari PNM sendiri itu lembaga non bank, jadi bukan perbankan ya Bu ya. Dan di sini saya ingin menyampaikan untuk pembiayaan di kita yang syariah itu plafonnya itu dari mulai 3 juta hingga 15 juta. Mungkin kalau ibu-ibu pernah dengar kurnya ya. Dan di kita ada yang konven dan ada syariah. Kebetulan di sini saya mau menyampaikan yang syariahnya Bu. Apa sih benefitnya gitu ya? Misalkan jadi nasabah PNM. Tadi satu, kalau perbankan mungkin harus sudah ada surat keterangan usaha ya, atau NIB-nya ya Bu ya. Kalau misalkan ibu mau pinjam, kalau lembaga pembiayaan seperti PNM itu tidak perlu adanya SKU atau NIB. Di kita ibu belum mempunyai usaha juga diperbolehkan. Tapi ibu ya, untuk marginnya saya beritahu di awal atau pembagian keuntungannya Bu itu ada di 18% 1 tahun seperti itu. Mas Rizky kok lumayan ya untuk marginnya ya daripada perbankan gitu ya. Betul Bu, karena apa? Karena untuk lembaga pembiayaan khususnya itu PNM Mekar ya Bu ya, itu kita dari pinjaman 3 juta sampai dengan 15 juta itu tanpa jaminan apa tuh? Resiko. Betul. Nasabah kita ada yang sudah besar usahanya, kita lakukan pendampingan Bu. Berupa apa? Biasanya legalitas itu salah satu faktor yang paling sulit dilakukan oleh UMKM. Seperti itu. Kita bantu karena kebetulan untuk PNM sendiri sudah bekerja sama dengan lembaga terkait yang di sini berjalan untuk pembuatan NIB. Bahkan di sini kita bantunya. Kegiatan ini diharapkan sebagai bentuk dari pembekalan dan pemahaman bagi para wanita syarikat Islam untuk terus hadir di tengah masyarakat, meningkatkan kesejahteraan. Di samping itu, semangat ini akan terus digelorakan oleh jajaran DPP Syarikat Islam untuk menjadi bagian pendorong pemberdayaan UMKM yang ada di Indonesia. Pada ibu-ibu WSI maupun SI untuk bisa mensosialisasikan masalah halal center, karena kami beberapa kemarin sudah posting untuk sebagai pendamping halal,
peminatnya tuh masih belum, mungkin karena masalah teknologinya mungkin atau yang lainnya. Yang jelas kami sudah banyak kemarin yang daftar itu, cuma yang sudah lulus dapat sertifikasi halal itu baru 10, tapi yang lainnya masih banyak, ada kurang lebih 20-an tuh, cuman belum dapat sertifikasi karena waktunya terbatas. Bisa sih minta bantuan ibu-ibu, anak-anaknya atau saudara-saudaranya, bagi yang berminat mau menjadi pendamping halal, hubungi kami nanti di DBC ya, nanti ada bagiannya. Karena kami sudah punya lembaganya, Halal Center ya. Halal Center itu sebagai eksekutif direktur eksekutifnya itu Yopi Priyatna, yang sering saya posting di grup itu kita. Kenapa? Jadi kalau yang belum ngerti, belum paham tentang masalah pelatihannya, boleh datang ke kantor SI. Kami siap menerimanya, siapapun. Yang penting sebagai kader SI untuk menjadi pendamping halal. Sudah beberapa kali pengumuman Bu, cuman nggak tahu apakah belum berminat atau karena nggak ngerti caranya atau gimana. Makanya saya beberapa kali sering, kalau yang nggak paham, kalau yang nggak ngerti, datang ke kantor sekretariat, ada yang membinanya, ada yang mengarahkannya. Jadi jangan khawatir. Nah, jadi buktinya masa yang lain bisa, kita nggak bisa. Tapi kalau bagi saya yang sudah bapak-bapak ini yang mungkin jangkauan ilmu teknologinya kurang mahir, jadi serahkan kepada anak muda aja yang cukup mengerti tentang teknologi. Jadi yang penting ngerti teknologi, siapapun, maupun orang tua maupun bapak-bapak, karena nggak ada batasan usia menjadi pendamping halal. Ya. Sekali lagi itu saja yang dapat kami sampaikan. Tolong mohon kerjasamanya supaya kita bisa cepat bekerja dengan baik. Karena kami juga udah beberapa yang turun, ya kendalanya juga tadi di NIB itu tadi. Ya, jadi banyak UMKM yang ngerti tentang NIB. Makanya alhamdulillah ada dari PNM bisa membantu untuk membuatkan NIB biar agak cepat gitu ya. Itu secara terobosannya lebih baik. Terima kasih. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu kita sesi acara tanya jawab. Monggo silakan, baik mau dari Majalengka, monggo ada yang mau bertanya, ataupun dari yang coklat-coklat nih, coklat-coklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya mau tanya ya, kebetulan saya punya PT bergerak di bidang jasa di clearing minyak sawit khusus daerah Cirebon. Kalau untuk menerbitkan NIB itu kan prosedurnya juga agak ribet, dari mulai izin tetangga, RT, RW, kelurahan, kecamatan, sampai notaris, Kemenkumham, dan lain sebagainya, banyak. Nah, kalau seandainya kita sosialisasikan ke masyarakat untuk bisa menerbitkan NIB, dan kalau seandainya kita yang mengurus, tentunya membutuhkan biaya, waktu, tenaga untuk kita yang mengurus gitu ya. Apalagi dengan keterbatasan kita ibu-ibu juga kan, selain ibu rumah tangga juga ngurus macam-macam, termasuk saya sendiri juga ada usaha di pelabuhan. Jadi untuk teknis lebih singkat untuk bisa mendapatkan NIB itu bagaimana gitu. Kemudian untuk penyaluran pinjaman, saya seperti waktu itu pernah dari WSI juga mengajukan untuk usaha kecil dari para anggota. Sebetulnya agak riskan buat kita sebagai pengurus. Misalnya kita menyalurkan per orang kasih pinjaman 2 juta misalnya. Misalnya yang pinjam 10 orang. Yang berat itu nagihnya, Mas. Mungkin menyalurkannya kita agak gampang misalnya ya. Ke si A, B, C. Pas yang nagihnya ini saya yang lagi nanti kalau tanggung jawab di akhirat kita kan. Itu kan banyak yang pinjam tetangga tuh, terus yang satu orang kan padahal nggak usaha,
tapi dia bilangnya usaha. Tapi kalau ditagih dia itu iya susah gitu, kasihan. Jadi saya yang lihat keseharian itu kasihan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi. Sehari-hari saya usahanya dagang donat dan dagang susu sapi murni dan dagang yogurt. Yang saya mau tanyakan, gimana cara mendapatkan sertifikat halalnya, saya kemana dulu gitu. Terus mengenai masalah pinjaman, akhirnya saya nggak berani utang. Bapak kan kadang-kadang ada di bawah naungan BRI ya Pak ya. Kebetulan di Majalengka memang ada PNM di BRI. Yang saya tanyakan, apakah saya sudah bisa berkonsultasi dengan beliau-beliau yang ada di BRI terkait PNM, terkait NIB, bisa nggak? Terima kasih. Sepertinya pertanyaan yang keempat sama dengan yang pertanyaan yang pertama ya Bu ya. Ini kan soal NIB ya. Baik, siap boleh. Yang jawab. Itu makanya mungkin di Cirebon belum ada itu pusat layanan UKM, tapi di daerah lain sudah ada. Contoh di Kota Bekasi itu sudah ada. Jadi itu yang mengerjakan perizinan itu anak-anak kita dari SEMI yang sudah mengikuti pelatihan. Jadi Ibu tadi yang bisa donat, saya pengen bikinin NIB dong sama NPWP, kan bingung kan? Nah itu biasanya kalau di Bekasi sih langsung datang aja ke posko SI. Nah di sana ada adik-adik anak-anak kita dari Serikat Mahasiswa Syarikat Islam itu yang membantu bikinin online di tempat. Jadi nanti itu langsung keluar gitu. Nah itu kalau di Bekasi. Nah saya ingin di Cirebon tuh udah ada itu juga. Jadi model kayak ibu-ibu ini nanti gak pusing kudu kemananya gitu. Nah kerjasama dengan PNM-nya juga kerjasama. Kalau ada hal yang tidak bisa dihandle oleh anak-anak di lapangan, biasanya PNM membantu PNM Bekasi gitu. Nah nanti itu seperti itu. Jadi si UKM di pengusaha-pengusaha itu kan pada bingung nih mau bikin kemana. Jadi datangnya ke posko aja. Misalnya posko pelayanan UKM Syarikat Islam yang ada di Kecamatan Medan Satria. Kalau declare itu gampang, jadi bisa langsung online, langsung selesai. Nanti Ibu diterima atau tidaknya, kan itu ada survei juga kalau kasih Ibu, karena harus foto-foto, harus wawancara dan lain sebagainya. Nanti si pendampingnya itu dari posko ikut naik motor. Ibu di mana tempatnya tuh di depan, langsung foto-foto. Terus nanti langsung survei segala macam, langsung wawancara. Oh ini bahan bakunya kayak gini, pengolahannya dapurnya di mana, oh kayak gini, itu langsung. Nah, jadi PNM itu memang sasarannya masyarakat prasejahtera, karena berdirinya PNM dulu tahun 1999 itu adalah program untuk mengatasi krisis moneter tahun 98 oleh Pak Habibie pada saat itu. Sehingga sasarannya itu bukan cuma orang usaha, tapi masyarakat prasejahtera yang juga membutuhkan bantuan pinjaman. Pada saat itu pinjaman sementara. Hanya masalah yang terjadi itu sebetulnya bukan salah yang ngasih pinjam juga, tapi kita yang meminjam itu rata-rata masyarakat yang kecil-kecil di bawah itu pemahaman tentang literasi keuangan itu kurang, sehingga kita tuh perlu nanti selalu memberikan edukasi kepada mereka. Masyarakat itu umumnya, terutama masyarakat golongan ke bawah itu di bawah ultramikro terutama, mereka selalu berpikir kalau dapat uang dari utang itu adalah pendapatan gitu loh. Jadi ibu nih dapat cair nih dari PNM, itu kan dianggapnya pendapatan gitu loh oleh mereka. Padahal yang namanya utang padahal lain pendapatan mereka. Itu adalah biaya. Nah itu mereka tuh salah berpikir gitu loh. Pinjaman awal di kita memang diperbolehkan 3 juta itu untuk tidak adanya usaha terlebih dahulu. Tapi dengan catatan memang kita nanti pada saat akadnya itu untuk syariah ya, pada saat akadnya itu akad pembelian barang.
Jadi betul-betul kita bagi hasil seperti itu yang sudah ditentukan. Maka dari itu sebetulnya harus ada notanya, nota pembelian barangnya di situ. Oh, mungkin sekitar 700 nasabah kita yang di Cirebon itu udah dibuatin NIB dan sudah mereka sudah berjalan produksi dan jasanya seperti itu. Nah, nanti barangkali ibu-ibu di sini mau buka yang tadi ya Bu ya, poskonya yang bangga nanti ada divisi kita ya. Langsung ke unit terdekatnya. Kalau misalkan ibunya udah jadi nasabah ya Bu ya, itu pasti ada kita namanya pengembangan kapasitas usaha. Nah, itu biasanya kita 1 tahun 2 kali PKU Akbar, Bu. 1 itu biasanya pendampingan pengembangan usaha. Yang selanjutnya yang kedua itu ada pembuatan legalitas untuk pendampingan usaha. Itu Ibu. Informasi tahap awal aja nih, karena Bu Neni kemarin Bu Nurul kayaknya udah gabung aja dulu, ya udah tuh gabung, nanti tahap keduanya sudah kebimbingan setelah Majalengka ada program PKU di sana gitu. Karena sementara ini kan program PKU baru nyampe Sukabumi, Kabupaten Bogor, Jabotabek ya, terus Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung. Itu mungkin nanti Majalengka menyusul. Yang bikin pola pinjaman seperti Mekar bukan cuman PNM saja. Puas, jangan sampai rumah aduh poho tadi teh bari nanya iya gitu. Dan kita akan ada foto bersama. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan juga alhamdulillah Ibu tidak ada unek-unek ya Bu ya, baik peserta dan juga para panitia. Kita mengucapkan terima kasih banyak. Mari kita tutup bersama-sama dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini program PNM Syariah bagian dari salah satu akselerasi program Syarikat Islam, DPP Syarikat Islam. Jadi bagaimana kita memberikan pemahaman kepada ibu-ibu khususnya. Di sini juga kan kebetulan pesertanya dari Wanita Syarikat Islam Kabupaten Cirebon dan juga ada dari Majalengka yang hadir pada saat ini. Jadi bagaimana kita memberikan pemahaman penguatan ekonomi umat buat ibu-ibu sekalian agar tetap survive dan tetap bangkit dalam perekonomian. Kan paling tidak berusaha dari hal-hal yang kecil seperti itu ya. Pengennya sih kita lebih banyak, tapi dengan ini semoga bisa menjadi lebih banyak jalan lagi orang-orang yang sebenarnya membutuhkan bantuan kita untuk pendampingan ekonomi umat. Saya berharap untuk masyarakat Cirebon, tentunya khususnya pengurus-pengurus SD yang tak ber-SD ikut terlibat dalam UMKM. Karena bagaimanapun juga syarikat Islam pada dasarnya dari dagang. Ya, jadi untuk itu kita giatkan untuk dalam ini masalah ekonomi yang dikuatkan. Dalam hal ini masalah UMKM atau perdagangan online. Nah, kami kebetulan dari syarikat Islam sudah membentuk halal center dan sudah ada beberapa pendamping halal. Untuk itu bagi masyarakat warga Cirebon yang mau bergabung sebagai pendamping halal, kami sangat terbuka siapapun ya, dari manapun dan tidak ada batasan usia. Yang penting nanti dalam bidang teknologi. Jadi persyaratnya bisa tanya langsung ke sekretariat DPP Syarikat Islam Cirebon di Jalan Raya Samarinda 8 Kelurahan Kebon Baru. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya berharap informasi ini bisa mengenai sasaran dan mengenai umat khususnya di Kabupaten. Terima kasih. Oh, kita ini kegiatan adalah untuk penguatan gerakan ekonomi umat. Jadi kita terutama dalam pembinaan dan dalam pengembangan usaha ultramikro, mikro dan usaha kecil. Di sini Kalau dengan visi Mekar itu sendiri untuk PNM-nya itu kita pasti akan mendorong jika syariat Islam ini, wanita syariat Islam ini mau bekerja sama dengan PNM Mekar, itu pasti kita bakal bisa sejalan. Karena apa? Visinya satu, wanita ya. Kita juga di sini untuk PNM khusus
khususnya di Mekar itu nasabahnya itu kita. Jadi insya Allah untuk kita bicara berdaya, kita akan usahakan untuk semua masyarakat yang di sini BSI ini bisa menjadi nasabah kita, itu bisa kita dorong melalui program peningkatan kapasitas usaha seperti itu. Karena kita satu visi juga untuk pengembangan wanita-wanita Indonesia supaya bisa berdaya. Ekonomi bangkit, SI Jaya. Dari kegiatan DPC Syarikat Islam Kabupaten Cirebon, tim liputan melaporkan.